Halo rekan-rekan profesional, selamat datang di YouTube channel Deka Learning. Di channel ini, rekan-rekan dapat menyaksikan konten-konten yang dapat menambah wawasan tentang project management dan pengembangan profesional. Yuk dukung kami dengan cara subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar terus mendapatkan konten terupdate dari kami. Selamat menyaksikan video ini ya. Saya mengambil PMP karena pertama untuk mengambil PMP ini dia itu tidak mudah karena kita harus memang mendemonstrasikan way of work-nya kita ini sejauh mana kita memahami scope dalam satu pekerjaan in any industry ya, jadi nggak hanya satu industri aja. Jadi saya berasumsi bahwa skill set yang sangat diperlukan dalam project management itu ya tadi skill gimana kita untuk mengkomunikasikan satu dan yang lainnya. Rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deka Learning Akuladia Group. Gimana kabarnya nih rekan-rekan profesional semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Ida Certerasih yang akan membawakan sesi Dynamic Talk kali ini. Nah, di sesi kali ini kita akan berdiskusi mengenai topik apa yang membuat PMP ini penting bagi sebuah project. Nah, sudah bersama dengan saya Bapak Supriyanto PMP yang sudah lama berkecimpung di dunia project management. Langsung aja kita sapa yuk. Halo Pak Supriyanto, gimana kabarnya? Halo Bu Ida. Gimana nih Pak? Mungkin bagi rekan-rekan profesional semuanya yang ada di rumah ini belum begitu mengenal Bapak. Boleh mungkin Bapak menjelaskan lagi sibuk apa sih Pak? Oke, terima kasih waktunya. Saya Supriyanto, saya sekarang ini sedang aktif di project di salah satu konsultan di Singapura. Kebetulan lagi mengerjakan project IT juga. Kemudian kalau untuk experience atau mungkin running di project mungkin kurang lama dari 2010 ya. Dari 2010 jadi ya day by day kita berkecimpung di dunia project kurang lebih seperti itu. Oke, luar biasa sudah di Singapura ya rekan-rekan profesional semuanya projectnya nih. Oke, langsung aja kita berdiskusi mengenai tentang basic PMP nih Pak. Untuk permulaan nih Pak, bisa Bapak mulai menjelaskan apa yang sebenarnya PMP dan kenapa penting bagi para profesional dalam sebuah project management? Menurut saya begini ya, kalau ada pertanyaan penting atau tidak penting tentunya kita kembalikan lagi ke personalnya sendiri. Apakah dia penting mendapatkan lisensi atau sertifikat tersebut atau tidak. Bagi saya penting karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu harus terakreditasi. Itu satu. Terus kedua, pekerjaan kita dengan adanya knowledge yang telah terstruktur di dalam suatu kurikulum itu akan lebih baik dan lebih membantu dalam melaksanaan pekerjaan. Bagaimanapun juga kalau kita berbicara penting atau tidak penting, kembali lagi pertanyaannya ya ini sama halnya dengan seperti ini. Mungkin dari Mbak Ida kita tahu lah ya, saya selalu memberi gambaran yang sederhana. Kita tahu hampir semua orang bisa mengemudi mobil ya, tapi apakah Mbak Ida akan lebih percaya ketika saya mengemudi mobil terus tidak punya SIM? Kan tentunya Mbak Ida pasti lebih percaya, oh ini udah punya SIM bisa mengemudi kan, lebih seperti itu. Bukan berarti experience itu tidak baik, tidak. Keduanya saling melengkapi dan tentunya membuat objektif delivernya itu tercapai. Itu sih menurut saya ya. Oke, betul. Dan gimana sih Pak untuk menjadi seorang PMP yang tersertifikasi memengaruhi cara pandang atau mungkin pendekatan Bapak dalam mengelola project dibandingkan sebelum Bapak memperoleh sertifikasi? Banyak. Ini kita Banyaknya banyak ya Pak. Jadi begini, dengan kita terlisensi, terverifikasi, ini seperti kita tuh dibukakan suatu gerbang ya. Kita tuh ada kunci unlock. Jadi ketika paradigma kita melihat sesuatu itu kita lebih representatif. Sebelumnya saya mengerjakan pekerjaan ini berdasarkan katanya
katanya ceritanya dulu bos saya seperti ini, saya ngikutin kayak gitu. Tidak jelek tapi nggak bagus juga, karena begini, bisa jadi best practice-nya seseorang di dalam satu company itu fit di situ, di company itu saja, atau mungkin di relate di bidang itu saja. Tapi ketika kita dibawa ke bidang hal-hal yang lain bisa jadi juga berbeda. Nah, antara dua ini kan nggak ada gap ya. Nah, untuk mengisi kekosongan gap itu maka diperlukanlah ada suatu verifikasi atau lisensi untuk di project ini ya PMP. Kenapa saya mengambil PMP? Karena pertama untuk mengambil PMP ini dia itu tidak mudah karena kita harus memang mendemonstrasikan way of worknya kita ini sejauh mana kita memahami scope dalam satu pekerjaan in any industry ya. Jadi nggak hanya satu industri aja. Jadi ketika seorang PM nih diminta untuk mendelivery suatu pekerjaan, ya dia harus siap nih. Jadi nggak harus satu bidang aja. Anda seorang profesional nih sebagai project manager, Anda harus siap nih bisa mengerjakan industri lain. Dan knowledge yang saya dapatkan di PMP ini sangat membantu banyak, kayak unlock the gate kayak gitu ya gitu. Dan tentunya apa yang menjadi kekurangan saya sebelumnya itu kita perbaiki, dan apa yang sudah baik sebelumnya kita expose untuk lebih baik lagi. Itu sih cukup berpengaruh berarti. Sangat berpengaruh. saya bisa sampaikan seperti itu karena bagi saya atau mungkin teman-teman yang sudah terverifikasi, terlisensi juga tersertifikasi PMP juga pasti beranggapan sama. PMP ini penting untuk teman-teman yang memang menyenangi dunia project sebagai praktisi profesional di dalam project management gitu. Dan itu testimoni, saya pikir semuanya bertestimoni seperti itu sih, dan sangat penting ya, karena dia support sistemnya pekerjaan kita itu ya dengan sertifikasi ini ya Pak ya. Betul. Oke. Dan banyak orang yang masih memperdebatkan apakah sertifikasi PMP ini benar-benar diperlukan untuk keberhasilan dalam project management. Nah, menurut Bapak mengenai hal ini gitu, mungkin ada pengalaman Bapak sebelumnya? Keberhasilan suatu project tentunya bagaimana kita ngedrive menjalankan proyek itu sendiri. Tentunya ketika kita bicara terkait dengan parameter berhasilnya suatu proyek, apa sih? Orang kan berpikirnya proyek apa sih parameter utama dia berhasil atau tidaknya. Bagi saya proyek berhasil atau tidaknya itu ketika dia meet requirement ya. Requirement apa yang diminta proyek itu ya kita delivery. Tentunya ketika pasti nanti ada nih turunan pertanyaan nih, bagus atau tidak proyeknya deliver, kan pasti ada. Oh ini deliver sih iya, tapi nggak bagus nih. Nah, bagus atau tidaknya tentunya kaitannya dengan tadi on scope, on budget, kemudian on time, ya itu tadi constraint tadi. Nah, saya melihat kita dengan tersertifikasi PMP ini kita diajarkan untuk bekerja itu secara terstruktur rapi dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena apapun yang kita lakukan itu sudah ada nih frameworknya nih. Saya ini mengerjakan di fase mana sih kayak gitu kan? Apa mungkin saya ketika fase inisiasi kita loncat ke monitoring, kan nggak mungkin gitu kan? Jadi stepping stone proses dari awal dan akhir secara manajerial itu kita memang diajarkan lebih tertib dan lebih reliable ya, dengan kita memahami knowledge terkait itu. Bagi saya ya tadi penting dan itu menjadi ukuran keberhasilan suatu project. Karena kan nanti tuh biasanya kalau kita bicara project, di end of project ini kita ada namanya itu brief ya, project brief ya, sejauh mana kita dokumentasi, dan itu kan yang akan dipertanggungjawabkan ketika kita closure dokumen. Ini loh project itu kita menghabiskan uang sangat banyak itu ya kalau kita tidak terdokumentasi dengan baik, bagi saya ya percuma ya. Terdokumentasi baik itu baik, tidak hanya sebatas hasil pekerjaan, tapi proses kita lagi ngapain, meeting manajemennya gimana, kurang lebih itu. Makanya saya pikir
sangat penting ya buat teman-teman yang memang bergelut di dunia project. PMP ini sangat penting. Oke, kita lanjut nih Pak ke pertanyaan berikutnya. Nah, bidang keterampilan atau pengetahuan spesifik apa yang menurut Bapak paling berharga dalam perjalanan sertifikasi PMP yang secara langsung menghasilkan peningkatan hasil project? Skill set yang harus kita exposure dalam PMP itu adalah sebetulnya tadi mengelola project itu mungkin orang rumit ya. Seperti apa, tapi pada prinsipnya project itu sebetulnya adalah 80% aktivitasnya adalah bagaimana kita berkomunikasi satu dan lain, dan itu terlihat sederhana, tetapi percayalah untuk mengimplementasikan itu tidak mudah tapi tidak sulit juga. Bisa disadari atau tidak konflik yang terjadi dalam dunia project itu karena mispersepsi ya. Nggak ada clarity, kejelasan bahwa dia tuh mengerjakan apa sebagai apa, biasanya tuh seperti itu, dan konflik terjadi itu seperti itu. Makanya saya berasumsi bahwa skill set yang sangat diperlukan dalam project management itu ya tadi skill gimana kita untuk mengkomunikasikan satu dan yang lainnya kayak gitu. Technical mungkin so-so ya karena kita ada engineer, tapi fungsi kita kan sebetulnya kita mengorkestrasi ya. Jadi kayak arranger nih, kita ada di tengah-tengah nih, Anda sebagai apa kita seperti itu. Tapi kan itu nggak mudah ya, karena kita harus memahami ya tadi skill set terkait dengan komunikasi tadi harus memang baik. Skill setnya harus dijalani dengan sangat baik. Betul. Komunikasi itu 80% ya, 80% memegang peranan kunci untuk keberhasilan suatu proyek. Oke, menarik sekali jawaban dari Pak Suprianto. Tapi sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, saya mengingatkan kepada rekan-rekan profesional jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share ke rekan-rekan profesional lainnya, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video-video lainnya. Nah, balik lagi kita nih Pak ke pertanyaan berikutnya. Dari perspektif yang lebih luas, apa manfaat sertifikasi PMP bagi organisasi atau klien yang bekerja dengan Bapak? Ini juga sangat penting ya, karena untuk beberapa perusahaan atau banyak perusahaan ini membutuhkan kita sebagai profesional yang sudah tersertifikasi ini sebagai untuk dijadikan portofolio company-nya mereka. Karena untuk misalnya untuk mengerjakan proyek-proyek tertentu tuh kan kita harus submit manpower company kita nih. Mereka tuh akan lihat Anda mengerjakan project ini tuh resource-nya seperti apa, kapabilitasnya seperti apa. Katakanlah di project management, Anda nih siapa, lulusan apa, eligibility Anda bekerja ini apa. Karena kan nanti tuh kaitannya dengan akuntabilitas ya, bahwa ketika kita submit nih dengan formasi ABCD, kemudian apakah dia bisa bekerja atau tidak, tentunya dilihat dari awalnya dari tadi formasi awal pekerjaan. Makanya orang-orang yang misalnya orang-orang yang sudah tersertifikasi itu memang banyak dicari di perusahaan-perusahaan ya, karena mereka juga membutuhkan itu untuk pertama mengerjakan proyeknya mereka, terus yang kedua supaya ada transfer knowledge ke tim-tim in-house-nya mereka. Yang ketiga adalah biasanya itu sebagai portofolio dokumen perusahaan mereka, bahwa mereka secara structure tuh mempunyai SDM yang kompeten, sehingga itu menjadikan bergaining ya posisi tawar yang cukup kuat ketika mereka akan bidding suatu project. Saya sanggup kok, ini resource saya, ini portfolio project saya, kurang lebih seperti itu. Jadi saya bisa simpulkan bahwa baik secara pribadi ataupun secara perusahaan ini sangat penting ya. Perusahaan juga harus mempunyai orang-orang yang kompeten dan capable mengerjakan suatu pekerjaan, dalam hal ini adalah proyek. Ya, karena perusahaan juga butuh sekali orang-orang yang sudah bersertifikat. Sangat butuh, karena mereka untuk mengejar itu mereka pasti cukup butuh biaya banyak ya. Waktu sih biasanya mereka butuh untuk regenerasinya itu cukup panjang juga, dan banyak dari perusahaan-perusahaan itu ya sudah
ketika sudah ada supply-nya, sudah kita hire teman-teman yang sudah tersertifikasi. Oke, dan gimana Bapak berbagi contoh dari karir Bapak sendiri selama ini, di mana menjadi PMP membantu Bapak menghadapi situasi proyek yang sangat menantang? Sangat ya. Sebelumnya yang tadi saya sampaikan bahwa sebelum kita tersertifikasi, sebelum kita tervalidasi itu kita hanya mengetahui sesuatu itu berdasarkan katanya. Mungkin bos saya menyampaikan seperti ini, kemudian mungkin katanya tuh dulu untuk mengerjakan pekerjaan X ini harus seperti ini. Itu kan katanya. Nah, lain cerita ketika kita sudah tervalidasi dengan framework yang terukur dan teruji. Itu lain ceritanya. Ketika kita memahami itu, yang saya rasakan itu mengerjakan proyek itu semakin menjadi lebih terukur parameternya. Jadi kita dituntut untuk bekerja lebih cerdas ya. Sebelumnya ini saya bekerja keras, tapi ketika kita memahami framework dan knowledge ilmunya kayak gitu, kita dituntut untuk bekerja lebih cerdas. Itu dua hal yang berbeda gitu sih. Oke. Dan untuk rekan-rekan profesional muda nih Pak, terutama kayak Gen Z kayak saya nih Pak yang baru mulai di dunia ini, gimana untuk mengejar sertifikasi PMP merupakan salah satu bagian dari pengembangan diri sebagai profesional di project. Nah, saran apa yang akan Bapak berikan berdasarkan perjalanan dan tentunya menurut saya terkait saran, pahami dulu karakter kita tuh seperti apa. Karena tidak semua orang ini fit dalam project. Ya untuk diketahui bahwa hanya ada dua jenis pekerjaan di dunia ya, project dan operasional. Kalau misalnya kita fitmentnya di operasional ya jangan Anda memaksakan di project, itu dulu. Tapi ketika Anda menyukai pekerjaan-pekerjaan lepas ya sudah, seperti mengerjakan sesuatu sudah seperti itu. Nah, bagusnya adalah kita terjun di dunia project. Nah, kaitannya dengan mulai dari mana sih para teman-teman Gen Z ini ya, entry levelnya tentunya terjun langsung di dunia project ya, entah itu sebagai koordinator dulu atau kemudian sebagai biasanya tuh field engineer dulu kayak gitu kan. Kalau misalnya dari kalau misalnya teman-teman yang suka data gitu bisa jadi sebagai asisten project control, jadi dia hanya capture aktivitas atau misalnya PA ya, PA itu project assistant kayak gitu ya, project administrator kayak gitu. Jadi dia hanya mengcapture kayak misalnya meeting tertentu nih, capture key task-nya itu seperti apa gitu, di capture didokumentasikan. Nah, berjalannya waktu tuh nanti akan memahami nih flow-nya pekerjaan project ini seperti apa. Nah, ketika yang bersangkutan itu merasa fitment, nih saya nih di project nih, mulailah dengan hal-hal yang di luar itu. Entah itu mungkin belajar manajerial dan lain-lain. Butuh waktu memang dan butuh kesabaran. Tentunya terkait dengan dunia project adalah yang pertama harus siap-siap ini permanen kontrak ya, itu enggak. Jadi Anda jadi karyawan permanen tapi kontrak lah rata-rata, karena kan proyek kan ada waktunya ya, selesai sudah pindah ke proyek yang lain. Terus yang kedua mental apalagi di proyek-proyek yang sifatnya rush ya, yang memang harus dibutuhkan integrity dan kapabilitas yang tinggi ini. Jadi kesiapan kita kalau misalnya kita bekerja di operasional ini kan misalnya 100%, Anda nanti belajar dan diajar itu untuk siap itu 200%. Anda harus menghadapi ketika Anda sakit tapi proyek harus jalan, itu juga nanti diajari untuk mengelola emosi dan kondisi ritme fisik juga itu. Jadi saya pikir itu sih, nanti ketika sudah cukup kan untuk ambil sertifikasi itu kita ada beberapa requirement ya, kita harus submit berapa 3.000-an jam gitu ya untuk portofolio untuk kita submit dan kita presentasikan ke PMI. Nah, dari situ kita evaluasi nih fit atau enggak. Gitu sih kalau menurut saran saya. Jadi mulailah belajar dari hal yang mudah dulu, nanti berjalannya waktu levelnya dinaikkan seperti itu. Mungkin untuk memahami diri sendiri terlebih dahulu baru betul paham dengan proyeknya ya Pak. Betul. Jadi
kita karakter bekerjanya ini enak di operasional atau enak di project, itu dulu lah. Gitu. Jadi bukan berarti project keren, enggak juga. Bukan berarti operasional ya biasa aja, ya enggak juga gitu kan. Ya kan sebetulnya kita kerja ini kan gimana fitmentnya kita kan. Oke, terakhir nih Pak, sebelum kita selesai untuk melihat ke depan, gimana Bapak melihat peran sertifikasi PMP berkembang dalam landscape metodologi dan teknologi project management yang berubah dengan sangat cepat? Tentunya ketika kita berbicara project management kan living knowledge ya. Jadi dia ini knowledge yang memang dikembangkan itu untuk mengikuti semua perkembangan. Kaitannya dengan sekarang kedepannya tentunya kan era-era industri sekarang ini kan lebih ke arah yang memang tidak bisa ditebak ya, bagaimana kita harus merespon perubahan itu dengan cepat. Makanya ada konsep agile di situ. Jadi ya sudahlah, kerja kita jalan dulu, planningnya belakangan kayak gitu. Kalau dulu kan kita waterfall tuh, jadi planning in detail in beginning gitu. Jadi dari pertama tuh kita harus di breakdown nih detailnya seperti apa. Nah kalau sekarang karena kita nggak tahu nih, apalagi di dunia IT kan bisa saja dunia requirement tiba-tiba berubah, skupnya berubah kan, kita nggak tahu. Nah itu sih saya pikir kaitannya dengan PMP sendiri sampai sekarang, dan saya alami juga masih sangat fit ya untuk kita berinteraksi dengan industri-industri yang lainnya. Dan dari PMI-nya sendiri juga memang selalu mengikuti perkembangan industri, perkembangannya zaman seperti apa, dan saya pikir sampai ke depannya pun pasti akan sangat fit ya gitu. Kalau untuk PMP dipakai mungkin dalam jangka waktu 20 tahun ke depan itu sangat relevan sekali, karena itu kan framework ya gitu. Oke, menarik sekali perbincangan kita kali ini. Terima kasih Pak Suprianto sudah meluangkan waktunya untuk sharing pengalaman pada rekan-rekan profesional semuanya. Semoga perbincangan kita kali ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan profesional semuanya. Oke, saya ingatkan kembali untuk rekan-rekan profesional, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, dan share ke rekan-rekan profesional lainnya. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video-video terupdate dari kita. Dan sampai jumpa di sesi Dynamic Talk lainnya. Stay safe and stay healthy everyone. Bye-bye. Bye. Halo rekan-rekan profesional, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan profesional. Jika rekan-rekan profesional suka, jangan lupa untuk di-like videonya dan dibagikan ke rekan-rekan lainnya ya. Rekan-rekan profesional juga dapat mengirimkan pertanyaan atau saran topik yang ingin kami bahas di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya.